Umroh itu sumber rezeki loh. Kenapa? Karena saat kita berumroh, kita menjihadkan harta kita dan waktu kita fisabilillah. Bayangkan teman-teman, ketika kita melaksanakan ibadah umroh itu, harta yang kita jihadkan lumayan banyak ya. Dan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menaburkan sebutir biji, dan dari biji itu menumbuhkan 7 tangkai, dan dari setiap tangkai ada 100 biji. Artinya 700 kali lipat, Masya Allah. Dan yang kedua, ketika kita menyisihkan waktu kita untuk berumrah, analoginya seperti ini. Kita bekerjalah di perusahaan. Kalau kita lembur, perusahaan pasti bayar dong lembur kita. Nah, begitu juga ketika kita berumrah, kita menyempatkan waktu kita berhari-hari untuk beribadah di jalan Allah. Nah, insya Allah, Allah akan bayar dengan rezeki yang berlimpah untuk kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa disebut dengan tamu Allah? Karena ketika kita bisa berangkat ke Baitullah, bukan kita yang memilih, tapi Allah lah yang memilih siapa tamunya yang dikehendaki untuk datang bertamu ke Baitullahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang berhaji dan berumroh adalah para tamu Allah. Allah memanggil mereka, dan mereka datang untuk memenuhi panggilannya, sehingga mustahil jika seseorang yang diundang tidak akan Allah berikan apa yang diinginkan. Bayangkan, bukan raja, bukan presiden, bukan atasan, tapi Maha Pemilik langit bumi dan seisinya yang mengundang kita. Maka janganlah sia-siakan undangan tersebut. Datanglah dengan hati dan niat yang baik, maka niscaya Allah akan mengabulkan setiap doa, serta Allah gantikan semua biaya yang kita jihadkan untuk datang memenuhi undangannya ke Baitullah. Semoga setelah ini kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih untuk menjadi tamunya. Amin. Kalau kita bertanya, kapan waktu sholat sunnah terbaik? Salah satunya adalah di sepertiga malam terakhir, karena di sepertiga malam terakhir itulah Allah turun ke langit dunia, yang taubat diterima taubatnya, yang mohon ampun Allah ampuni dosanya, yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya. Semuanya dikabul. Makanya nggak salah, orang tuh bangun tahajud hadirin, semua doanya pelan-pelan. Pasti saksikanlah hadirinnya, orang yang bangun tahajud, rutin tahajud, dia bangun di sepertiga malam, lalu dia memohon kepada Allah, menengadahkan tangannya begini kepada Allah, nggak akan dia nggak ngelihat hasil daripada doa-doanya atau doa-doanya, nggak mungkin. Orang bangun di sepertiga malam, lalu dia nggak melihat hasil buah daripada apa yang dia pinta dalam sepertiga malam terakhirnya, mustahil, nggak ada. Orang tahajud pelan-pelan Allah bagi, orang tahajud pelan-pelan Allah beri, orang tahajud pelan-pelan Allah akan izinkan dia memiliki apa yang mau dia miliki. Yang penting dia bangun, walaupun baru bisanya 2 rakaat nih, nggak apa-apa 2 rakaat. Ustaz, emang tahajud minimal berapa? Minimal 2. Kalau 2 langsung tidur lagi boleh. Jadi bismillah, tahajud itu adalah merubah banyak hal. Salat yang merubah banyak hal itu namanya salat tahajud. Setelah yang 5 waktu wajib-wajib ditunaikan, tahajud itu banyak merubah hidupnya seorang hamba. Kita diampuni atas segala dosa yang pernah dilakukan, dimaafkan atas kesalahan dan kekeliruan, dikabulkan atas segala hajat, diterima segala taubat. Maka kalau mau mendapatkan semuanya, bangun tahajud. Dan kata Imam Syafi'i, tahajud dan doa-doa di dalamnya seperti anak panah yang tepat mengenai nomor 10, sasaran di pusatnya, tidak akan meleset. Sesiapa yang serius mau dikabul, mau melihat kemenangan, keberuntungan, bangun, sholatlah dia tahajud. Bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah umrah, ketika kita nanti sampai di Bukit Safa, itu adalah momen di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tempat yang paling mulia adalah Safa dan Marwah. Safa itu adalah tempat di mana kita harus berlama-lama di sana. Ingat, bagi yang ingin melaksanakan ibadah umrah, dikala kita sampai di Safa, jangan lewatkan Safa begitu saja. Berdoalah sebanyak-banyaknya di sana, karena disitulah doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di Marwah. Artinya ikhwatul Islam, di antara salah satu yang harus kita jaga adalah dikala kita berada di Safa. Safa itu jangan kita lewatkan begitu saja, jangan. Kalau perlu kita berjanji bersama rombongan, nanti kalau kita berada di atas Bukit Safa 10 menit di atasnya, kemudian kita berdoa di sana. Karena Nabi memanfaatkan Safa untuk berdoa menghadap ke arah kiblat. Disitulah momen kita berdoa. Begitu juga di Marwah. Jadi yang berat itu adalah doanya. Berat ikhwatul Islam. Kenapa? Karena kita sedang lelah, penat. Makanya nanti kalau kita penat berdiri, berdoa sambil dalam keadaan duduk. Tapi jangan lewatkan Safa begitu saja. Menutupi aib orang, ada pahalanya loh, ada pahalanya. Siapa yang suka menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Di zaman sekarang ini, orang buka-buka aibnya orang jadi sesuatu hal yang lumrah sekali.
kayak jadi hal yang biasa banget gitu di masyarakat kita, di mana orang mengobrol-obrol aib-aib orang lain. Karena kan zaman sekarang kan gampang banget mau buka aibnya orang. Begitu tahu aibnya orang tuh kayak dapat sesuatu harta karun untuk diviralkan begitu ya. Nah itu hati-hati teman-teman sekalian. Ingat, siapa yang buka aibnya orang di dunia, Allah akan buka aibnya dia dari dunia sampai akhirat. Bahkan dalam hadis sampaikan bahwa siapa yang membuka aibnya orang Islam, Allah akan membuka aibnya walau pun dari tengah kamar tidurnya sendiri. Artinya hal yang sangat rahasia sekalipun bisa Allah buka apabila seseorang suka membuka-buka aibnya orang lain. Jangan kamu buka aib orang lain, jangan kamu ceritakan aibnya orang lain, sebab orang lain pun juga punya mulut dan kamu pun juga punya aib. Kayak orang gak punya aib aja, kamu berani-berani buka-buka aibnya orang. Ayo bismillah, belajar buat pinter nutupin aibnya orang.